Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, balik lagi di Dewan Pandit Indonesia. Dan udah menuju ke weekend nih ya Jebret Tim ya. Udah waktunya kita untuk menonton tim-tim favorit kita yang akan berlaga di kompetisi domestik. Untuk kita penonton sih seneng-seneng aja ya. Tapi untuk pemain, gila sih ini capek banget. Nggak apa-apa kalau buat DPI kan jadi banyak bahan kita. Gue lagi lihat jadwal pertandingan nih. Rodri yang protes kan. Iya, Rodri, Alisson Becker juga udah protes. Ini ada- Oh ini pertandingannya nih. Kesian. Ada Chelsea lawan West Ham ya Sabtu Berarti besok. yang seru cuma Arsenal. City Arsenal sama MU Palace. Tapi menurut gue sih, Selebihnya Liverpool Bournemouth menang Liverpool. wah, Gitu, ntar kayak kemarin. Tapi Jadi iya, nggak boleh. Jinx. Oh, Menang, gue lagi di sana ya. Bournemouth Liverpool Menang 1-0 di Vitality Stadium. waktu pas nonton di Iya sana. kan? Iya bener. lawan MU tuh. Iya. Vitality Oke, ini Stadium. ada beberapa pertandingan, tapi gue pengen bahas tentang Chelsea dan juga West Ham dulu. Ya Chelsea ini Sancho pada saat pindah ke Chelsea kan langsung dapat kemarin Game kedua dia main game kedua yes. langsung man of the match Iya. tuh. Ini apa sebenarnya jadinya kayak dianya nggak apa-apa dah gitu kan orang jadi gitu ya. Sebelumnya Bukan dipinjemin. dia di masalahnya gitu Iya, ya. bukan dia masalahnya, tapi Chelsea akan menemukan permainannya nggak sih dengan adanya Sancho? Gue belum tahu Enzo Maresca ini mau main kayak gimana di Chelsea. Ya karena beberapa 4 pertandingan ini masih beda terus Banyak ya. coba Oke, menurut lo gimana? Materi pemainnya juga banyak ya. Lu saat punya mendingan Barcelona deh terbatas tapi jelas mau diapain nih materi. Kalau Kalau di barang mau diapain jelas Chelsea gitu. kebanyakan pemain. Chelsea ini kebanyakan sekali jadi bingung mau pakai skema apa. Bisa menjadi menguntungkan. Artinya bahwa lu punya banyak opsi tapi selebihnya adalah pemain sulit untuk paham gitu, familiarity. Lu kalau main FM Zal pasti paham kan. Yoi. Familiarity antar pemain itu bakal penting di situnya. Ini Chelsea bakal sulit di sini. Kenapa bisa menang? Karena dia emang kualitasnya ya nggak di atas rata-rata gitu, bagus-bagus semua materi pemainnya. Jadi buat gua Chelsea menghadapi West Ham, Derby London ya buat gua Apa ini kode lu pakai jersey? gua nggak tahu West Ham? West Ham lawan Chelsea, gua nggak tahu ini paling atas aja. Oh, karena urutan baju lo berdasarkan alfabet mundur Iya, ya. ini W. W dulu. X apa baju X ya? Ya, tapi, Baju Saka. tapi gini dengan ketidak konsistenannya Maresca dengan formasi Chelsea, Iya. apakah itu apalagi kandang West Ham? Apa jadi ada peluang menang untuk West Ham? Main di West Ham, jelas ada Iya, peluang karena iya. di belakang Chelsea pun belum segitu apa ya? belum firm banget. Belum firm banget gitu. Jadi buat gua Chelsea adalah tim yang masih bisa perform tapi peluang mereka untuk kepleset lebih besar gitu. Jadi buat gua nggak kaget kalau Chelsea bisa menang di game kali ini karena West Ham pun sekarang relanya sama Kudus, Bowen tengahnya ya masih nyari-nyari bentuk terbaik juga. bentuknya gitu. Jadi buat gua ya harusnya bisa lah Chelsea lah. Yes, lu gimana Jal? Sancho dan juga Chelsea-nya sekarang Ya, kalau Maresca. dibilang match terakhir lawan Bournemouth itu impact-nya Sancho berasa ya. Dia ketika babak pertama nggak works, ketika masuk dia tuh langsung works gitu penampilannya. Dan juga kalau dilihat dari segi serangan udah mendingan lah dibandingkan dari segi prospek, cara nyerang itu udah Banding mulai lawan Palace ya? kelihatan. Ya, udah mulai kelihatan dari arah sananya build up-nya. Tapi kalau dari segi aspek lainnya, defensif ya ketika lawan Bournemouth itu mengkhawatirkan banget sebenarnya. Banyak banget peluang Bournemouth, untungnya nggak bisa diselesain tuh sama Bournemouth. Jadi kelihatannya Chelsea kayak solid banget kesannya, clean sheet 1-0 lawan Bournemouth, kemenangan yang solid poin lah. 3 Padahal poin. ugly win menurut lo. Padahal ugly win banget. Peluang dari Bournemouth tuh terlalu banyak dan menurut gua kalau peluang kayak gitu dikasih ke lawan-lawan macam West Ham yang mainnya kirim bola, crossing itu bahaya banget buat Chelsea. Tapi kalau apa aja yang udah membaik, kalau yang ditawarkan Enzo Maresca kayak di Leicester sebenarnya dia punya apa ya, kesannya kayak punya obsesi untuk mainin semua winger itu dalam satu game yang sama. Dalam artian ada 4 winger bisa-bisa Palmer langsung dimainin, Madueke juga main dan Palmer nomor 10 kan? Neto dan Sterling lagi si Sancho bersamaan. Dan menurut gue itu masih akan terus dicoba gitu karena dia punya ketertarikan dari posisi tersebut. Dan gue rasa sih Palmer masih jadi pemain terpenting di Chelsea saat ini ya, Palmer ini, dan menurut gue perannya begitu krusial. Tapi kalau sampai dia nggak tahu deh, gue sempat dengar rumor-rumor juga dia diragukan untuk tampil, itu menurut gue akan jadi pembeda banget sih kalau seandainya ada dan nggak ada dia Tadi Chelsea-nya. Alde bilang udah gak heran kalau misalkan ntar Chelsea menang, lo gimana? Menang atau gimana? Iya, dia masih akan sama kayak musim lalu lah. Ya. Bisa jadi menang, tapi kita nggak tahu kapan ada waktu dia kalah, dan itu pasti terjadi untuk Chelsea Oke. saat ini. Konsistensi masih jadi PR bagi Kita ke Palace MU. Yes. Nah, Ya, MU harus menang 7-0 nih, Bu. Lawan Bar, tapi Bar bukan Kenapa Barcelona. maksudnya ya? Iya, Maksudnya apa? Jadinya apa? Jadi kalau sampai kalah maksudnya kenapa? Ya Chelsea menang 7-0. Oh, Chelsea sama MU. MU menang 7-0. Bahaya. Emang fans MU pada Jumawa 7-0 menang? Iya. Oh iya. kan pemain utama kan yang main Iya, juga tuh. Rashford is back. Anthony golin lagi. Eriksen 2 gol.
Bagus. Lawannya Barnsley. Tapi gak usah lanjutin biar orang kiranya Barcelona. Bar. Parah banget. Kejam ini. Parah banget. Parah lu. Lu yang mulai. Kok pada jelek-jelek banget. Dijerumusin. Ke MU, ke Ten Hag. Tapi gimana 7-0 kemarin kepercayaan diri kan pasti meningkat apapun pertandingannya siapapun lawannya. Iya, tetapi Ya kan? tidak semudah itu menghadapi Palace. Berarti menurut lo MU bukan MU yang kemarin menang tuh nggak dihitung gitu. Nggak dihitung, Lu nggak ya. suka sama MU. Yes. Menghadapi Barnsley menang 7-0 lawan MU menang 7-0 lawan Barnsley hanya meningkatkan kepercayaan diri pemain. That's it. Which is good untuk permainannya mereka dong secara personal. Jamin bakal main kayak begitu lawan Palace. Tapi kepercayaan Itu diri yang naik gue kan bilang kan, penting makanya untuk permainan. dengerin dia. Kan gue bilang satu hal yang buat MU menang lawan Barnsley itu karena kepercayaan diri pemain doang. Udah. Oke. Itu hal positif. Apakah bisa dipakai lagi di game menghadapi Palace? Sulit. Nah tapi gini kan menang 7-0 kepercayaan diri yang ada naik dong. Iya. Dia berarti membawa kepercayaan diri tinggi saat lawan Palace besok itu maksud Iya. gua. Nah itu kan berarti modal yang bagus untuk pemain-pemain MU nih punya kepercayaan diri lebih. Iya tapi kan nggak cukup. Oh belum cukup Nggak ya? cukup. Nggak cukup. Bisa menang lawan Palace, bisa main di Main di Palace. Spurs away. Oh selalu keras sih kalau main di Palace tuh selalu keras. Anda merasakan sendiri Iya, bukan? 2 musim ya. Iya. Sedih banget Liverpool 3-0 Palace jadi gimana 3 jadinya? sama. Nggak gampang, Iya, nggak iya. gampang main di Palace gitu. Jadi tapi apalagi Palace kan salah satu nemesisnya MU juga kan. Jadi buat gua ya ini bukan berarti game MU bakal melanjutkan tren positif 7-0 lagi di gawang Palace. Enggak lah. Ah lu gimana menurut lu? Ya di musim lalu sih pertemuan terakhir di April kalah 4-0 ya MU sama Crystal Palace ini di Selhurst Park itu telak banget. Tapi Palace juga di musim ini tim yang belum menang juga nih. Mereka sejak ditinggal Olise masih belum bisa nemuin Olise returnya lagi tuh, lah. oh iya Baru kemuncak Pelatih ya. pelatihnya Olise ya. masih belum bisa nemuin pengganti Olise. Tapi kalau dari United sendiri ya jelas 2 game terakhir mereka nyetak 10 gol berarti ya lawan Southampton. Kayaknya Tuh. karena Tiga nggak gol. usah dihitung deh. Tuh. biar naik bang, biar naik MU. 10 -nya. gol di. Nggak jadi benchmark kualitasnya MU kamu. Ih, lu mah terlalu meremehkan MU parah banget Aldi. Justru gini. karena gua fair ke MU. Tapi gini MU tuh. Lu dibilang, tapi MU dalam 2 game bikin 10 gol. Ya. Nggak sebagus itu. Tapi MU lagi perform, cuma nggak sebagus itu. MU tuh gini punya pattern di musim lalu. Mereka maju 1 langkah, mundurnya 2 langkah biasanya United ini dan itu sering banget terjadi sama Nah, mereka. itu yang gue pengen denger. Dan makanya ya, ini mau gue sampein dan lawan Ya. Palace ini menurut gue akan jadi ujian yang beda banget dari lawan Southampton. Gue nggak terlalu ngeliat kemenangan 3-0 lawan mereka lawan Southampton itu sebagai game yang returnnya United di bawahnya Ten Hag, responnya segala macam. 7-0-nya? 7-0 ya. Berurutan loh Itu dia 3-0 nggak disebut dari 10 gol 2 game berarti kan. Kalau lu nggak lihat. That's the goal. That's the goal. Wih, Mereka menurut mesti gue gol. beda loh. Menurut gue ada loh. Aduh. Bro. Aduh. Besok baru bisa kita nilai. Aduh, lawan gimana, Palace. gimana? Menurut gue 2 game itu MU kayak menemukan kayak wah ini adalah bola ke-7 Dragon Ball. Bakal Ketemu ketemu nih. trofi ya Iya. Udah ketemu nih MU-nya kayaknya nih. Gue bener gue bukan sarkas gue beneran gue kayak nemu nih gitu loh Garnacho jadi sering duduk di tempat Selebrasi, iklan ya. Gue rasa bakal jadi game yang sulit banget sih buat United dan kalau sampai mereka bisa menang baru deh kita bisa statement United bisa Lu nemuin setuju dah ritmenya. mereka berdua bilang MU nggak menemukannya karena sulit. Lu kalau lu sudut pandangnya kita pengen denger juga coba. Ayo dong jelek-jelekin MU. Enggak sih, MU bakal menang sih kata gue sih. Menang. Ya tren positifnya bakal lanjut terus. Berlanjut. gitu Gara-gara games Barnsley. Iya. Oh, kamu. Nggak, gue pengen meninggikan fans-fans MU aja. Ya. Wah. Nah, mampus lu kan. Halo. Ya. Langsung kan tapi gini Palace kan juga dengan banyak masalah Belum di musim kuat ini. pun, betul. Belum kuat pun, tapi Ditinggal Anderson ke Fulham backnya. ada lagi nih lah ya. Jadi nggak mudah untuk MU menang karena Yes. dari inkonsistensi mereka yang ditunjukkan sepanjang musim ini sama musim sebelumnya masih sama naik turunnya. Jadi nggak semudah itu. Nggak semudah. Tapi kansnya dengan tren yang baik ini Naik. peluangnya jadi naik. Yes, itu gue setuju. Gitu. Kalau lu bilang dalam 2 game bikin 10 gol lagi Iya. performa tinggi 7-0 itu enggak. Trennya MU naik. Iya. Gue sih pengen sedikit mengaburkan pandangan gue terhadap kekalahan dari Liverpool. Karena begitu hiccup banget, jelek banget MU di game tersebut. Cuman inilah MU yang sekarang lu kalau lu perhatiin MU musim ini lebih berani megang bola. Iya. Peran pendek ada gitu loh. Musim lalu kan praktis hanya serangan balik, winger. Sekarang tuh beda, MU lebih berani untuk masuk ke final third bersama-sama bareng-bareng gitu. Jadi buat gua trennya naik, cuman apakah ini akan menjadi game yang mudah dan pastikan menang? Enggak juga gitu. Tricky. Yes, tricky sih, Tricky. tapi Kalau kita bahasa lihat Rizal, nih. tricky. Tricky. Onana kan juga habis nahan save penalti. Iya. Iya nggak sih? Tapi saya nggak disebut tadi lo bagian karena disebut lo. Saya kan udah disebut partner saya. Gua kena lu. Partner saya lah kan kita berbagi sebagai host. Onana. Ya kan main Mana game penalti siapa?
Main yang Archer. lawan Southampton. Si Oh, iya. Southampton. Iya. Itu di Sheffield aja pemain nggak kepake. Di Sheffield Di nggak Southampton kepake. kenapa dia nendang penalti ya? Gak punya duit, gak beli pemain. Gak beli pemain. Itu kalau pada Southampton yang nendang siapa kek, itu gol itu. Iya, kalau gol kan jelek bisa berubah banget juga tuh itu. permainan ya. Itu kan lawan. 30 menit jelek MU mainnya di Iya. situ. Setelah penalti itu dapat momentum. Itu Iya. menurut gue Tapi ya, gue cerita kangen, MU. gue kangen dengan MU yang bisa bersaing di 4 besar sih. Nggak nih sincere gue, tulus gue. Lu pada curiga. Gimana? Nggak beneran. Lu ngerti nggak kayak? Iya, Enggak, iya. ngerti gua. Lu ngomong Bersaing gitu gua deh. nggak ngerti. Iya, karena Arsenal jarang sih dulu Liverpool. Arsenal jarang sih. Liverpool dulu mengalami itu kan masa-masa Iya. begininya MU yang sekarang gitu. Gue jadi kayak nggak tega gitu Senin mau pakai baju MU kalau habis menang waktu itu aja Iya, kayak pakai baju Liverpool kayak aduh nggak enak gitu. Kasihan gitu. Berlebihan gak ya gitu? Iya berbeda nggak ya gitu. Tapi gue pakai 7 hari. Setan. Oke kita geser lagi. Tapi MU menurut lo terakhir ya kayak sebelum kayak yang lain. MU menang apa kalah? Menang. Kalah gue. Udah yang terakhir Kalah. dari sini Kalah. menang. Lu kalah. Kalah MU. Gue menang tipis deh. Lu kalah. Kalah dari Lu menang Palace. tipis. Menang tipis. Lu? Imbang deh. Iya imbang mulu. Biar lu. sama. Iya, biar beda. biar- Biar sama, biar beda dong. Biar beda maksudnya. Nyamain dong. Beda. Iya. Ya udah gue ke pertandingan lain kan udah kalah menang Lu seri. apa? Lu apa? Lah kan aku bisa beda lagi. Lu bisa dong, ayo. Lu apa? Gini loh. Ya. Udah ngejelek-jelekin MU. Gak ada jelek-jelekin MU. Oke, gue ke Gak mau jawab. menang MU. Menang. Apa? Gue harap MU menang. Gue potong lu. Menanggung derita. Oke lanjut. Geser ke Liverpool dah. Ini juga tim bukan jadi terlena nih. Gue pengennya juga Liverpool juga dapat ya Kayaknya perlu dibahas deh Liverpool. Kayaknya udah pasti menang. Ya nggak ada di lu jangan sok Jangan begitu gitu. di. Bukan, Nah, Bournemouth emang lagi jelek. buka Enggak, bukan, buka Bournemouth lu lagi jelek. meyakinkan tapi No, Bournemouth lagi jelek emang. tapi Liverpool juga habis kalah Liga Inggris. Forest. Iya dong, lawan Iya. Forest lagi Bisa di aja kejadian. Anfield loh. Iya, iya. Iya dong, ini jadi harusnya terbuka lah mata Kok fans bisa Liverpool. kalah sama Forest ya? Ya itulah Gua namanya. nggak nonton sih. Itulah sepak bola. Dalam itu. Kata-kata Itulah hari. Liverpool. Itulah Liverpool. Itulah Liverpool. Iya loh, tapi abis menang lawan MU, kalahnya sama Nottingham Forest. Berarti Forest sama MU? Tinggian Forest. Kan. Jangan. Oh, lo yang ngomong. Standingnya, Oh. posisinya, realita. Kita bertiga jangan kepancing apa kita. Ngetim ya, bikin tim Iya. Kita kan Liverpool kan, tapi gue pengen bahas beneran. Gimana peluang Liverpool di setelah kalahan? Oke, kita lupakan lah Liga Champions penting Ya. iya, tapi Oke. itu kan beda game. Ini adalah pertandingan yang panjang liga tuh gitu. Yes. Kekalahan lawan Forest. Nottingham Forest jadi pukulan berat nih buat Ya. slot secara mental maupun taktik gitu. Lo gimana ngelihatnya pertandingan? Sebelum ini? ke Rizal bahas Liverpool mungkin lebih dalam nanti. Gue Ya. lihat bahwa Liverpool ini saat dihukum lewat serangan balik khusus lewat sayap, Oke. ini kelihatan sekali mereka kerepotan. Termasuk kemarin menghadapi Hudson-Odoi juga trennya di mana gitu kan, nggak ada si tren gitu. Jadi buat gue dalam serangan balik khususnya dalam winger itu kerepotan. Nah, Bournemouth nggak punya itu. Serangan mereka dari dua penyerang mereka. Dulu ada Solanke, sekarang Solanke udah nggak ada ya, Sekarang ke Spurs Clifford ya? kan. Iya, iya. Ganti siapa sih? Evan Nilsson. Evan Nilsson, iya. Miss penalti, Itu bukan juga dia kemarin juga jelek gagal penalti. Jadi buat gua Bournemouth belum dalam kondisi yang fit. Ditinggal pelatih nggak sih dia? Enggak, tetap Iraola itu. Iraola ya, iya. Jadi buat gua gak ada alasan buat Liverpool bisa bounce back di game kali ini. Berarti sih. harusnya slot dapat lah ya karena ini Di Anfield kan? Ya, Anfield. Come on. Hai kalian tiga Kemarin fans juga di Liverpool. Anfield. Iya, 3 kali game Liverpool. Forest juga di Anfield ya? Iya. Allahu Akbar. Tapi kalau buat kemarin lawan Forest gua anggap itu kekalahan yang perlu lah untuk Arne Slot karena kita Betul. 3 pertandingan kemarin ngeliat biar nggak euforia line nih. up-nya. Iya, aneh kekalahan perlu. Itu baru gue denger tuh kalah yang perlu. Nggak perlu. Di akhir awal musim, Nggak, season gini, Justru boleh. mending di awal gini. Kan menyadarkan kita sebagai fans. Iya. Jangan seperti Kok jadi kaki fans yang gitu. diurusin? Ini pemain sama pelatih. Tadi lo juga pasti paham lah. Kalau lo jalan lagi mulus-mulus aja kayak curiga ada apa ini? Iya, ada yang disimpan nih. Iya tadi lo bilang menikah kan membuka rezeki sama. Iya nggak? Tapi harusnya ini jadi bounce back slot lah di Anfield Harusnya lagi mainnya. gitu. Dan kita kan juga dilihat di eranya Klopp. Ya. Liverpool sebenarnya sering banget kebobolan menit 50-60 mereka tetap bisa ngerespon. Iya, Kita kan iya. udah ditunjukin ternyata Slot bukan tipe pelatih yang kayak gitu. Belum. kayaknya. Belum So far. ketemu. Belum dong. Makanya Belum. wajah-wajahnya Klopp ini harus kita lihat satu persatu topengnya kayak apa Slot ini. Dan kemarin lawan Milan ketinggalan duluan mereka bisa ngerespon. Itu menurutku poin positif juga. Tapi ketika lawan Forest, gua ngeliat ada sisi kepanikan dari Slot gitu. Oke. Mas tadi kalau ditanya tren kemana di pas kebobolan Hudson-Odoi karena dia digeser ke tengah. Iya. Masukinnya si Bradley. Bradley. 3 tuh ya. 3 substitution Di- yang padahal di menit 60 menurut gua belum perlu pergantian 3 pemain kayak gitu, tapi menunjukkan Slot ini kayaknya nggak nyaman masuk di menit 60 kondisi masih 0-0 masukin tuh 3 pergantian yang nyatanya bukan malah meningkatin intensitas
malah makin turun kan sejak masuk ke Darwin Nunes, masuk ke Gakpo waktu itu dan juga masuk ke Conor Bradley. Jadi menurut gue ini wajah baru yang kita lihat dari Slot dan harusnya dia bisa belajar dari pertandingan Forest kemarin sih. Tapi menang dong lawan Yakin lah, Yakin menang. Makanya kalah kemarin kalah Emang Dias. Gue yakin kalau yang Bournemouth. Bournemouth. Tapi kekalahan itu penting. Kalau jalan mulus-mulus aja takut kekencengan. Ada apa dia? Iya, ada apa ya kok lancar-lancar aja. Emang kalau menang nggak bisa dievaluasi? Bisa. Tapi kan kalau kalah nggak dapat 3 poin. Itu Kan dia mau beda. juara. Iya Ya sih. juara itu nomor kesekian. bonus ya. Ya, Saat Juara fans itu Liverpool bonus. bilang juara adalah bonus, berarti Ya kan itu adalah hal yang dia doang nih yang bener nih. Lu berharap juara kan? Iyalah. Ya iya. Ya. Tadi 3 besar Kenapa lu bilang. lu tidak ngomong itu ke fans Arsenal bertahun-tahun ini? Berharap juara? Beli lu. Iya. Siapa yang nggak berharap? Banyak. Satu orang doang yang nggak berharap. Ya, tetap aja ada. siapa yang ngomong? Sama dia berharap lah. Ya kenapa nggak bilang juara gitu? Salah, ini Arteta gitu. Gue di mana-mana. Lawan City nanti. Pede nggak? Pede. Juara nggak? Juara kan bonus. Sama. Balik Semua lagi. yang bonus pada waktunya. Kan biar lucu lah. Hiburan lah ini Jumat. Serius banget. Liga Inggris sudah lah. Ntar kita lihat ya. Kita ke Liga Italia ya, Dap, Yes, ya. ada derby della Madonnina ya antara Ya. Milan menghadapi Inter. Inter lah menang udah. Apalagi mau dibahas. Yang satu habis seri lawan City, yang satu habis Kalah sama Kalah, Liverpool. apa aja? 3-1. Kalah sama Liverpool. Nggak kedengeran, sorry jebret. Sudah jelas. Sebentar. Liverpool kebobolan sama Milan. Bobolan sama Pulisic. Buset. Menit ketiga lagi. Buset. Nah itu kayak Waduh. gini. Ngasih. Pas coin toss, oke, di Milan golin duluan ya. Gitu. Oh udah diatur. Dari tosan gitu. Canda. Oke, bercanda ya, bercanda. Oke, Milan dan Inter, apapun pertandingan sebelumnya kayaknya nggak akan berpengaruh dengan derby. Kalau yang gue tahu, apalagi Itali derby della Madonnina ini selalu punya tensi yang gede dan apa ya, ada di luar teknis gitu. Itu dulu ya. Sekarang Udah masih terlalu dong. terlalu Inter sekarang. Masa sih? Dalam 6 pertemuan kapan Milan menang? Nggak pernah. Nggak pernah, belum ya? Inter terus. Marcus Thuram top scorer sekarang di Serie A. Ya, Artinya bahwa ya gue pengen ada game yang seru, yang panas, banyak pelanggaran. Gue pengen cuman iya itunya tuh gitu iya, kan. Inter yang kita lihat, Inter Inter yang Milan kita tuh, lihat kan. Cuman sorry itu saya di saat ini gitu ya, Inter saat ini terlalu apa ya? terlalu jauh di atas Milan Terlalu gitu. jauh lah gitu, terlalu jauh. Lu setuju, Jal? Ya kalau berkaca dari 6 pertandingan yang disebut Bang Aldi sih benar. Bahkan musim lalu ada kemenangan 5-1 juga ya untuk soal Inter menang 5-1 derby lawan della Milan. Madonnina skor telak kayak gitu kan udah menunjukkan itu loh, kualitas poin gua. Inter musim lalu emang masih kuat banget dan kemungkinan bakal kebawa sampai di musim ini walaupun start di 4 pertandingan Inter agak gagap juga istilahnya 2 menang 2 kali seri Ya tapi Milan sekali menang doang. Iya. Inter. Milannya sekali menang. Kalau kan? Milan- Iya. Milannya lebih parah lagi, baru Ya. menang sekali dan itu menurut gue masih sama sekali belum ketemu pattern. At least pattern yang mereka tunjukin di friendly match lah. Di friendly match tuh Fonseca kan menjanjikan banget permainannya, bisa nunjukin Nih, Fonseca nih. nyaman megang Lima bola. lagi Tapi di awal nyatanya musim ketika liga mulai kelihatan malah balik lagi kayak nggak ketemu apa sih pattern yang dia pengenin, squad terbaik apa yang mau dia mainin gitu. Hanya Menurut gua nggak menang, kelihatan. ya hanya menang lawan Venezia yang Venezia. adalah tim promosi Iya. dari Serie B musim Bang lalu. Jai, Bang Jai. 4-0. Tapi Ya, ya it says. yang lo perhatiin juga bahwa Milan hampir selalu bikin 2 gol di setiap game ya. Tapi di ya dua Liga. game Di pertama Liga. aja, ya 3 game lah ya. Iya. Ada 2 gol ya. 2 gol, lawan Torino 2 gol. Ya. Oh, Parma kalah. Lawan Parma kalah, 2-1. Oh, gua kebalik. Berarti lini belakangnya yang jadi PR juga ya untuk AC Milan ya. Iya, cedera ya. Iya. Cedera Dan ya? pattern di belakang kan sebenarnya Tomori sama biasanya kan ganti-ganti ada Kalulu gitu-gitu. Diaw Tapi sekarang juga. Malik Tiaw itu kan di musim lalu juga sebenarnya udah sering dicoba, tapi menurut gue soal konsistensi dan juga soal disiplin ini 2 pemain ini menurut gue untuk regular basis masih jadi masalah sih sejauh ini. Terus Menyong apa kabar tuh orang? Iya, bisa apa nggak main tuh? nggak tuh Iya. Benyong? Iya kan? Katanya Kalau sih- dia nggak main kelar udah Milan makin kelar. Knock kayak kemarin jadinya ya, knock dan kemungkinan bisa jadi main lawan. Sama ini Inter. ya, Ger ya? Diperluin banget soalnya. Bisa katanya. Oh, bisa main katanya. Benyong bisa main. Lawan Inter kan? Lawan Inter. Oh iya. Tapi Kira Inter main masih kemana gue pikir. Udah siap-siapnya Dias nih. nggak ada. Tapi Inter nggak mudah juga lah. Mudah ini menurut lo. Apa faktor-faktor yang bikin mudah dari lini per lini? Justru pertanyaan gue balik, apa faktor yang bisa menyulitkan dari Milan? Faktor derby. Come on. Ini kandangnya Inter sekarang hari ini loh. Iya. Ini statusnya kandangnya Inter. Iya, Jadi- banyakan Inter yang penontonnya banyakan Inter. Iya, jadi buat gua ya Inter punya semuanya gitu, lini per lini bagus. Depan ada Marcus Thuram yang lagi on fire juga di liga. Terus mereka punya kepercayaan diri soal kepercayaan diri juga. Iya, iya. Bisa nahan City di Etihad. Artinya bahwa ini lagi tren yang positif buat Inter. Akan sesuatu yang luar biasa sampai Milan bisa menang di partita kali ini. Coba kita lihat ya gimana Betul. Inter dan Milan serunya Inter. gimana.
Inter sih. Inter ya. Lu Inter juga kan? Apalagi ini bertandingnya jam 1 dini hari waktu Indonesia, jadi harus seru lah at least ya. Keseruan ngantuk ya. keseruan derby yang Gak kayak kita Arsenal rindukan. kemarin. pengen. Waduh udah jam 2 ngantuk. Iya. Nah menurut Jebret Tim gimana, Inter atau Milan? Silakan ikutan komen juga. Yoi. Dan sekali lagi jangan lupa untuk voting nominasi yang ada di Jebret Media Awards ya. Bisa banget langsung cek aja di jebretmedia.com. Ada 21 nominasi di sana. Jadi langsung aja. Periodenya sampai tanggal 25 September 2024. Gue deh Jangan lupa ini ya. gua voting Girayut gua. Waduh. Emang ada? Ada langsung Girayut. Selebriti Ada. ini, Iya, selebritas. selebriti penggiat olahraga favorit ya. Yoi. Iya, selebriti pria penggiat olahraga. Ada lu namanya enggak? Lu Ada namanya ada. cewek. Itu yang voting itu. Astagfirullahaladzim di. Loh dia kan penggiat. Emang kenapa gua voting lu namanya? Yes. Kita kembali Layak, ke sini. layak. Kita Kenapa bahas layak, Mas. guys? Aldi voting lu namanya jangan kemana-mana. Bagus dong. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.